Selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian Wicaksono dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi APBN dan APBD. Yuk simak sebagai berikut. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai APBN. Jadi apakah teman-teman mengetahui apakah arti APBN ini? Ya, APBN merupakan sebuah singkatan yang berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, lalu ada fungsi APBN. Nah, fungsinya apa saja? Mari kita simak sebagai berikut. Jadi, fungsi APBN sebagai fungsi otoritasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dan yang kedua, sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi negara dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga, sebagai fungsi pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman dalam menilai kegiatan pemerintahan. Lalu yang keempat, sebagai fungsi alokasi, yaitu penyediaan barang publik. Dan yang kelima, sebagai fungsi stabilisasi, yaitu menjadi pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang disahkan. Dan yang keenam, sebagai fungsi distribusi, menjadi wadah untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Lalu yang ketujuh, sebagai fungsi pengorganisasian, yaitu pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos agar semua kepentingan dapat terlaksana dengan baik. Nah teman-teman, di sisi lain APBN juga memiliki tujuan. Ya, tujuan utamanya yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran serta anggaran dibuat untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat bisa tercapai. Nah, tahukah kalian ada beberapa sumber-sumber penerimaan negara? Ya, contohnya saja yang pertama, penerimaan dari pajak. Penerimaan dari pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Lalu ada penerimaan negara bukan pajak atau non pajak. Jadi sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan SDA atau sumber daya alam. Lalu ada laba BUMN dan barang sitaan koruptor. Dan juga ada penerimaan negara dari hibah. Jadi dana tersebut bukan hanya pinjaman melainkan dana hibah atau dana sukarela tanpa harus mengembalikannya. Nah teman-teman, selain dari penerimaan sumber negara, kita juga di APBN ini memiliki jenis-jenis belanja negara. Contohnya saja belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Lalu yang kedua ada belanja barang. Jadi belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Ketiga ada belanja modal. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Lalu ada yang keempat yaitu belanja bunga utang. Belanja bunga utang merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam atau luar negeri. Lalu ada yang kelima yaitu tentang belanja subsidi. Jadi belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan pada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa. Lalu ada yang keenam yaitu belanja hibah. Jadi belanja hibah merupakan pengeluaran pemerintahan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain. Lalu ada yang ketujuh yaitu belanja bantuan sosial. Jadi transfer uang atau barang yang diberikan pada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Lalu ada yang kedelapan mengenai belanja lain-lain. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah. Dan juga ada transfer ke daerah yang merupakan semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Tahukah kalian mekanisme penyusunan APBN? Yap,
Yang pertama, tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Lalu, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR dan DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna bersama lembaga teknis keuangan. Jika RAPBN disetujui, statusnya maka akan berubah menjadi APBN. Jika APBN sudah disetujui, maka dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh pemerintah keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Maka pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan akan dilaporkan ke DPR. Dan maka akan diadakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, teman-teman, tahukah kalian pengaruh APBN terhadap perekonomian? Yap, yang pertama mempengaruhi kesejahteraan. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, pembangunan di berbagai sektor. Jadi, pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBN merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Lalu yang keempat, berpengaruh dalam perdagangan internasional karena kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri dan mengamankan neraca perdagangan internasional. Lalu yang kelima ada sebagai alat politik fiskal. Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua. Nah, tahukah kalian arti APBD? Yap, APBD merupakan sebuah singkatan yang artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi, APBD ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tadi kan mengenai fungsi APBN, sekarang fungsi APBD. Hampir sama, yaitu seperti fungsi otoritasi menjadi fondasi ketika melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa berlakunya. Lalu yang kedua ada fungsi perencanaan, berperan dalam menjadi pedoman manajemen ketika pemerintah akan melaksanakan suatu kegiatan atau proyek. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, dijadikan acuan penilaian terhadap suatu kegiatan pemerintahan dan mempertanyakan apakah sesuai ketentuan atau tidak. Lalu ada yang keempat sebagai fungsi alokasi. Fungsi alokasi ditunjukkan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meminimalisir penggunaan SDA yang berlebihan, hingga mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional. Dan yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ditujukan agar kebijakan mengenai anggaran negara dan daerah harus mengedepankan keadilan dan kepatutan dalam pendistribusian. Lalu ada yang keenam, yaitu fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Nah, di sisi lain, APBD juga memiliki tujuan, yaitu APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, teman-teman, APBD juga memiliki sumber penerimaan daerah. Contohnya, yang pertama pendapatan asli daerah. Jadi, penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dari pengembalian. Lalu yang kedua ada pendapatan transfer. Jadi, pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Contohnya pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan kita masuk yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Jadi lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, keuntungan selisih, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi.
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Nah, adapun jenis-jenis belanja daerah. Ya, ada dana perimbangan. Dana perimbangan contohnya seperti dana alokasi umum atau DAU, yang artinya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK, yaitu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan yang ketiga, ada dana bagi hasil atau DBH, yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan jenis-jenis belanja daerah ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Contohnya seperti belanja aparatur daerah yang terdiri atas belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Lalu yang kedua ada belanja pelayanan publik meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Lalu yang ketiga ada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, terdiri atas bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil pajak retribusi ke daerah atau kelurahan, dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan. Dan yang keempat, belanja tidak tersangka atau dana darurat. Hal ini ditujukan untuk pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya selama 1 tahun anggaran. Misalnya seperti biaya hibah, bantuan dalam bencana, dan lainnya. Nah teman-teman, selain APBN, APBD juga memiliki mekanisme penyusunan. Ya, yang pertama pemerintah daerah menyusun RAPBD. RAPBD merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi RAPBD ini masih berupa rancangan, masih belum disetujui. Lalu pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan. DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, jika DPRD menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Teman-teman, APBD juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Contohnya yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Lalu menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Dan yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Hal ini dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta yang lainnya. Dan yang kelima, memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah teman-teman, jadi pola hubungan dan kesimpulan tentang APBN dan APBD ini, menurut saya APBN dan APBD mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk menyejahterakan rakyat atau masyarakat. Bisa kita lihat dari sini bahwa tujuan dan fungsi APBN dan APBD memiliki tujuan yang sama, yaitu yang utama untuk menyejahterakan masyarakat dan untuk menumbuhkan perekonomian agar masyarakat meraih kesejahteraan di dalam negara tersebut atau di berbagai wilayah dalam negara tersebut. Jadi menurut saya pola hubungannya yaitu APBN dan APBD saling membantu pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di setiap daerahnya dalam suatu negara, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut.